Saya beberapa waktu yang lalu sowan guru saya di Ploso, Mbah Yai Dah Jazuli, Yai Huda, ramanipun Gus Kausar. Gus Kausar niku lak cerita, "Bah, lah model kaya Gus Miftah niki pripun, Pak?" Yai Dah niku dawuh ngeten, niki bocah-bocah Ansor, supaya kalian itu punya semangat lah kayak saya. Yai Dah niku dawuh ngeten, kudu ana Kiai NU sing model kaya Gus Miftah kuwi. Nyatane nopo? Ruang-ruang publik yang tadinya orang NU tidak bisa masuk, atas hadirnya orang seperti Miftah itu bisa masuk. Saya itu mengkritik dakwanya orang NU ya Pak ya. Bocah-bocah Ansor itu ngono tenanan. Kita itu selalu saja berebut ikan yang sama di kolam yang sama. Tidak berani lompat ke kolam lain, cari ikan yang lain. Kemarin pertemuan Gus dan Ning di pondok saya dalam rangka milad pondok pesantren Ora Aji. Saya bikin acara 3 hari 3 malam, puluhan ribu orang. Malam Sabtu saya konser dengan Denny Caknan dan kajian kebangsaan. Yeni Inka, Denny Caknan, Baginda semuanya tak undang. Masyarakat yang parkir saja dapat uang 150 juta. Serupiah pun saya tidak minta. Malam minggunya saya bikin mujahadah di Kulkoflin. Sriono, minggat neng di kowe. Wow, mulai reso ngaceng kowe delok ae kowe. Malah minggat Sriono ih. Dia tidak percaya diri karena Sriono ompong. Nah, saya mengatakan begini. Kebetulan malam minggunya saya bikin mujahadah. Ada bintang tamu Mas Anang, Asanti, Arsa, Arsi. Yang kebetulan mereka adalah jamaah saya sejak Gus Miftah belum viral. Mas Anang itu udah ikut saya. Makanya jangan kaget kalau dia punya hajat, menikahkan anaknya Atta Aurel yang diminta bantu itu saya. Karena dia ikut saya dari tahun 2013. Jadi Anda salah kalau mengatakan Miftah kenal artis setelah viral. Sebelum viral, sudah banyak artis yang datang ke pondok saya. Ada Mas Anang, Asanti, Desi Ratnasari, kemudian yang ikut saya itu Ayu Azhari, Nova Eliza, Aura Kasih. Dan sekarang yang terbaru, idolanya orang Jumantono. Siapa? Lucinta Luna. Wayu le. Bahasan ngerangkul lagu busine metu tungul waduh. Tenan gitu. Nah, saya mengatakan begini, Pak. Orang-orang dai-dai NU itu terlalu fokus di kolam yang sama dengan ikan yang sama. Secara internal untuk penguatan Nahdlatul Ulama itu bagus, Le. Tapi, sorry to say, saya katakan, untuk pengembangan Nahdlatul Ulama kepada orang yang belum kenal NU, itu tidak bagus. Makanya kemudian apa? Yai Dah dawuh, sebelumnya Yai Din almarhum al-Maghfurlah, Kiai Zainuddin Jazuli. Beliau bilang, Le, pakemmu koyong ini lanjutkan saja. Kenapa? Karena kalau tidak, ruang-ruang publik yang orang NU tidak bisa masuk, selamanya dikuasai kelompok minhum. Dulu saya males untuk kemudian menjadi narasumber di televisi. Sampai kemudian guru kita semuanya, Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau panggil saya, Le, kalau selamanya acara TV tidak kamu masuki, ya jangan salahkan. Kalau kolam-kolam itu dikuasai oleh kelompok mereka, bukan kelompok kita. Maka kemudian saya menerima ketika harus menjadi narasumber di media televisi. Sehingga nyuwun sewu, ruang-ruang publik yang dulu dikuasai oleh mereka, sekarang kita masuk. Contoh, berita-berita infotainment. Seperti hot celebrity, selebrita, hot spot, acara RCTI Silet. Apa kek? Oh Silet kok, Silet. Ketika ada persoalan-persoalan kekinian, viral, up to date, itu yang dijadikan narasumber orang-orang seperti kita. Saya pengen itu loh. Media-media ini kita kuasai. Karena sudah menjadi sebuah kelaziman, dakwah kita di media kalah sama kelompok mereka. Mereka begitu solid. Bahkan mereka punya gerakan namanya apa? Sedekah subscriber. Saya ini pembina IC, Asosiasi YouTube Santri Indonesia. Saya punya 250 channel anak-anak YouTube santri. Subscribernya sekitar 6 juta.
Coba Anda bayangkan, 250 subscribernya hanya 5 jutaan. Ini nggak banyak bagi saya. Pertanyaannya kenapa? Karena soliditas orang-orang NU itu diragukan. Kelompok-kelompok Wahabi, antara satu ustadz dan ustadz yang lainnya, saling mendukung. Umpamanya anak ustadz tolong channel beliau, ayo di subscribe. Tolong di follow. Coba Anda lihat. Orang NU itu kalau ada yang maju, justru dimusuhi bersama-sama. Saya kasih contoh, fakta ini. Dulu Raffi Ahmad ngaji sama saya. Sempat kita sama-sama punya job jadi bintang iklan kopi. Saya, Raffi, Nagita. Raffi mulai ngaji sama saya. Orang-orang NU bilang apa? Ah, Miftah sok ngartis. Kemudian apa? Saya agak menjauh dari Raffi Ahmad. Yang terjadi apa? Raffi Ahmad diopeni sama orang Wahabi. Ustadz Khalid Basalamah. Yang berbeda pendapat dengan saya soal wayang sebelum Ramadan. Begitu Raffi digandeng Khalid Basalamah, orang-orang NU bilang, "Loh, kepiye to, Gus? Kok Raffi Ahmad digandeng karo orang Wahabi? Kuwi yo goblokmu. Aku gandeng karo artis mau arani sok ngartis sampai tisune telat." Yo maklum anggarannya pas-pasan. Begitu dia kita tinggalkan digandeng oleh orang Wahabi, kita pusing, Mas. Maksud saya apa? Ini PR bagi teman-teman Ansor. Ayo tole, dadi wong NU ki sing kompak. Bukankah kemudian kita diajarkan tagline Nahdlatul Ulama wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayo berpegang teguh. Saya ingat betul tahun 2021 Gus Miftah memberikan kajian kebangsaan di Gereja Bethel Indonesia Jakarta Utara. Di gereja aman. Keluar dari gereja, dibantai habis-habisan. Saya bilang begini, kalau yang bantai saya orang Wahabi, orang-orang yang memusuhi saya, maafi muskilah, never mind, it does not matter. Bahasanya orang Jumantono, no what. Ora popo. Tapi yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang ikut membantai saya justru teman-teman NU sendiri. Gara-gara kesalahan saya membaca kitab Mausu'ah, beberapa kalimat salah saya dibantai. Ketika mau saya hapus postingan itu, guru saya Habib Lutfi dan bapak saya mengatakan begini, jangan kamu hapus, Li. Kenapa, Bah? Kamu akan tahu mana yang benar-benar sahabatmu, mana orang yang hanya cari muka dari kamu. Dan ternyata terbukti. Maksud saya Bapak Ibu rahimakumullah, bukankah kemudian kita diingatkan afdholul amali bil jamaah. Amal itu paling baik dilakukan secara berjamaah. Kita yang punya dalil, tapi kita yang mengingkari dalil itu. Kita lihat ketika Kanjeng Sunan Kalijogo bikin Masjid Demak, proyek murni Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau tidak egois. Semua wali dilibatkan bangun Masjid Demak. Sehingga apa? Dari Cirebon kirim kayu, dari Ampel kirim kayu, dari Jepara, dari Kudus kirim kayu. Apa yang pengen diperlihatkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo? Beliau mampu bangun masjid sendiri. Tapi beliau ingat al-ittihadu asasun najah. Bahwa persatuan merupakan asas dari kesuksesan. Wali Songo, sing kondang sektine, kondang alime, kondang hebate. Bangun masjid bareng-bareng. Kiai saiki gus-gus sakniki nyuwun sewu. Yang saktinya diragukan, hebatnya diragukan, alimnya diragukan, viralnya diragukan. Karepe opo-opo dewe, semua orang dianggap kompetitor dan musuh. Ayo. Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman kui goblok. Kenapa? Badannya besar, bajunya es. Luweh goblok meneh nganggo sempak ning njaba. Sing paling goblok sapa? Sing delok. Ngopo ana wong goblok malah mau delok?